Oke, halo semuanya. Kita lanjutkan pembahasan tutorial. Jadi kemarin ada revisi gitu ya. Ada penambahan nomor 2 dan beberapa revisi nomor. Begitu. Jadi kita langsung aja bahas dulu yang gampang dulu lah. Yang menentukan solusi dari persamaan diferensial. Ya, saya ulang lagi bahwa persamaan diferensial memiliki bentuk umum yang seperti ini gitu ya. D dx itu ditambah dengan suatu fungsi, anggaplah px, kita kalikan dengan y. Ini hasilnya adalah Qx. Nah, ini adalah bentuk umum dari PDO, persamaan diferensial PD linear order 1 gitu ya. Jadi ini adalah persamaan diferensial linear order 1 gitu ya. Nah, di sini kita menyelesaikan persamaan ini adalah dengan mencari y-nya apa. Nah, y itu dicari dengan pertama-tama kita harus menentukan suatu faktor integrasi, sebut faktor integrasi gitu ya. Faktor integrasi, misalkan kita sebut dia sebagai suatu fungsi ix. Nah, ix itu adalah e yang diintegralkan e pangkat integral px dx. Nah, untuk kelanjutannya kita akan lanjut lihat di bawah. Jadi, untuk soal A, maka jelas sekali bahwa kita punya px-nya adalah 2, gitu ya. Maka ketika kita cari faktor integrasinya mudah banget. Jadi, langsung aja E pangkat integral 2 dx. Jadi, E pangkat 2x. Lalu, faktor integrasi ini, gitu ya, dari sini ke sini itu gimana? Kita kalikan faktor integrasi ke persamaan awal. Ke persamaan awal, gitu ya. Nah, jadi seperti ini. Lalu bentuk yang sebelah kiri ini tidak lain tidak bukan adalah turunan dari Y yang dikali dengan IX. Pokoknya bagian kiri ini akan selalu menjadi DDX turunan dari IX dari faktor integrasi dikali dengan Y. Jadi ini selalu IX kali Y. Gitu ya. Nah, lalu ketika sudah sampai pada tahap muncul DDX ini saya integralkan kiri dan kanan. Maka DDX ketemu integralkan akan menjadi yang di dalamnya aja. Lalu yang di sini integral E pangkat 3X gitu ya. Nah, jadi integral E pangkat 3X adalah seperti E pangkat 3X tambah C. Nah, karena kita hanya mau Y-nya saja, maka E pangkat 2X saya pindahkan ke kanan. Begitu. Maka ini akan menjadi, ini solusinya gitu ya. Jadi ini adalah solusi dari soal 2A. Solusi dari 2A gitu ya. Begitu. Lalu lanjut yang B, Y aksen tambah Y tan X sama dengan secant X, maka jelas di sini yang menjadi faktor integrasi adalah si tangan X, gitu ya. Jadi kemana pakai highlighter ini? Kita pakai highlighter warna apa ya? Warna merah kali ya? Sama aja sih nggak kelihatan karena ya bodoh lah ya. Maaf guys, wasting time. Jadi di sini kita tahu bahwa integral tangan adalah minus ln cos X gitu ya. Yang mana kalau saya ubah cosnya milisekund, maka minusnya akan hilang. Maka E pangkat ln sekund akan milisekund gitu ya. Karena kita tahu bahwa E pangkat ln sesuatu gitu ya, ln kotak akan menjadi kotaknya aja gitu ya. Begitu, jadi saya ambil aja sekund X-nya. Nah, di sini kita kalikan sekund X gitu ya. Kemudian kita tulis ini sebagai ddx dari Y dikalikan dengan faktor integrasi sama dengan sekund kuadrat X. Kita tahu dari sini ke sini jangan lupa diintegralkan gitu ya. Integralkan. Integral dari sekund kuadrat X adalah tangan X. Nah, maka di sini Y-nya akan saya dapatkan dengan tangan membagi sekund X ini ke semuanya begitu ya. Nah, di mana saya tahu tangan itu adalah sin per cos gitu ya. Lalu sekund itu adalah seper cos. Maka akan menjadi sin gitu ya. Jadi sin X ditambah C per sekund X. Di sini kita tidak mencari konstanta C karena kita hanya dimintakan bentuk umum ya. Kita hanya akan bertemu bentuk khusus ketika berhadapan dengan soal C dan D. Karena dia memberikan suatu informasi tambahan di sini ketika X-nya 0 gitu ya, maka Y-nya adalah 1 gitu. Oke? Nah, di sini kita akan lanjut yang C gitu ya. Yang C itu bentuknya seperti ini. Saya langsung ini ya. Karena saya di sini faktor integrasinya gampang banget itu adalah 3 kan. E integral 3 dx maka akan menjadi E pangkat 3x. Nah, ini kita kalikan ke setiap ruas. Ya, ini dikalikan. Dari sini ke sini kita
buat dia dalam bentuk ddx itu ya. Kita buat dia dalam bentuk ddx dalam kurung ix kali y gitu ya. Nah, gitu. Maka di sini kita integralkan kiri dan kanan. eh Maka di sini akan jadi seperti ini. Nah, lalu kita masukkan kondisi ya. Jadi kan tadi kondisinya bilang apa? Pada saat x-nya 0, y-nya bernilai 1 gitu kan. Maka di sini saya ganti y-nya dengan 1 dan saya ganti x-nya dengan 0. Dimana kita tahu bahwa bilangan yang dipangkatkan 0 akan selalu bernilai 1. Nah, maka di sini saya punya c-nya itu adalah 4/5. Maka di sini saya bisa ganti c-nya menjadi suatu ini yang kita sebut dengan namanya solusi khusus gitu ya. Karena kita tidak bertemu lagi dengan c begitu. Oke? Lanjutkan di sini eh, d x y aksen. Nah, ini kita perlu hati-hati teman-teman karena kita ingat bahwa bentuknya itu adalah y aksen ditambah px kali y sama dengan qx gitu ya. Gimana tulis Ki? Saya nggak bisa menulis Ki dengan baik dan benar ya. Anggaplah Ki X gini ya. Nah, di sini kita berhadapan dengan X y aksen. Maka kita bagi aja semuanya dengan X gitu ya. Nah, maka kita punya faktor integrasinya adalah E pangkat integral dari X plus 1 per X dx. Nah, X plus 1 per X itu sama saja dengan saya membuat X per X ditambah dengan 1 per X gitu ya. Maka ini akan menjadi 1 tambah 1 per X seperti yang saya sudah tuliskan di sini. Maka saya dengan mudah bilang bahwa integral dari 1 adalah X dan integral dari 1 per X adalah ln X gitu ya. Nah, ketika kita bertemu dengan perpangkatan dan itu ditambah, maka kita bisa jabarkan ya. Karena kita tahu bahwa E pangkat A plus B ini adalah kita bisa pecah satu-satu seperti ini gitu ya. Nah, maka di sini akan menjadi XE pangkat X gitu ya. Nah, maka kita kalikan setiap soal ini kita kalikan dia dengan faktor integrasi gitu ya. Nah, akan menjadi X kali E pangkat X. Nah, di sini DDX-nya akan menjadi Y kali X pangkat E pangkat X sama dengan 1. Ya, teruskan aja intinya. Lalu ini diintegralkan, jangan lupa ya diintegralkan gitu ya. Ini diintegral. Kemudian di sini kita substitusi X-nya 1 dan Y-nya 0, maka 0 akan jadi 1 per E tambah C per E, maka jelas banget di sini C-nya harus min 1 gitu ya, supaya yang ini jadi 0. Maka ini akan menjadi Y sama dengan 1 per E pangkat X minus 1 per X E pangkat X, yang kalau saya samakan penyebutnya akan menjadi seperti ini gitu ya. Jadi itu untuk persamaan diferensial O21. Jadi jangan lupa untuk mengganti bentuknya menjadi bentuk umum. Lalu kita bisa selesaikan dengan metode yang cukup prosedural ya, bisa kita bilang begitu. Nah, lalu saya akan menunjukkan soal yang ini berikutnya nomor 18 gitu ya. Itu substitusi trigonometri. Nah, substitusi trigonometri kalau kita bertemu dengan bentuk A kuadrat min X kuadrat, kita akan coba buat X-nya itu sebagai A sinus T. Lalu ketika berhadapan dengan A kuadrat tambah X kuadrat, maka saya coba ubah X-nya ini menjadi A tangen T. Lalu X kuadrat minus A kuadrat, ini saya ubah X-nya menjadi A secant T. Begitu. Nah, di sini kita lihat bentuknya adalah bentuk yang A kuadrat min X kuadrat gitu ya. Angka kurang variabel. Yang A dulu, ya, angka kurang variabel kan? Nah, maka di sini kita misalkan X-nya akar 2 sin T, maka dx adalah akar 2 cos T dt. Sehingga integral dari akar 2 min X kuadrat, saya ganti X-nya dengan akar 2 sin T gitu ya. Saya ganti dengan akar 2 sin T. Lalu di sini saya bisa pakai highlight nggak ya? Saya mungkin share screen saya aja ya. Saya takut kursornya nggak kelihatan. Oke. Nah, jadi di sini saya pakai kursor gitu ya. Jadi di sini saya ubah X-nya menjadi akar 2 sin T kuadrat. DX-nya saya ubah menjadi akar 2 cos T dt ya. Nah, di sini kalau kita jalankan, maka kita akan bertemu bentuk dengan 2 dikali 1 min sin kuadrat T dikali dengan akar 2 cos T dt ya. Karena kan bentuk dari akar 2 sin T dikuadratkan kan maka akan jadi 2 sin kuadrat T. Maka
sama-sama punya faktor 2, 2 dikali 1 min sin kuadrat T. 1 min sin kuadrat T kita tahu dengan identitas bahwa ini adalah cos kuadrat T, maka saya punya akar dari 2 cos kuadrat T yang kalau saya akarkan, berarti akan menjadi akar 2 cos T. Gitu ya. Dikalikan dengan akar 2 cos T dt, maka akar 2 dikali akar 2 itu 2, cos T kali cos T, cos kuadrat T dt. Nah, dengan menggunakan rumus reduksi di substitusi trigonometri kemarin, maka di sini saya dapatkan bahwa cos kuadrat T tidak lain tidak bukan adalah setengah tambah setengah cos 2T gitu ya, dt. Nah, maka di sini saya integralkan jadi setengah T tambah seperempat sin 2T tambah C gitu ya, tambah konstanta. Oh, ini kalau saya kali masuk gitu ya, maka ini akan menjadi 2 kali T, ini jadi setengah ya. Setengah 2 sin T cos T, berarti tinggal sin T cos T-nya aja gitu ya. Jadi T tambah sin T cos T gitu ya. Oke, berarti ini ada yang saya harus perbaiki. Tapi sebelum saya perbaiki, kita pengen mengubah T ini, kita ingin mengubah variabel T ini kembali menjadi variabel X, karena soal kita mulainya dalam variabel X. Nah, kita tahu tadi kita memisahkan X sama dengan akar 2 sin T, maka sin T adalah X per akar 2, saya gambarkan segitiganya. Sin itu depan bagi miring, maka depannya itu X, miringnya akar 2. Maka sisi sampingnya adalah akar dari 2 min X kuadrat. Nah, T itu adalah tidak bukan adalah sin inverse dari X per akar 2 gitu ya. Diambilnya dari sini gitu ya. Oke. Nah, kemudian di sini kita langsung aja eksekusi. T-nya saya ganti dengan sinus inverse X per akar 2. Lalu di sini sudah 2 ini T terus 4 setengah ya. Jadi di sini berarti tinggal X per akar 2 kali akar 2 X kuadrat ini gitu ya. Karena kan sin T kali cos T ya. Jangan lupa bahwa sin 2T adalah 2 sin T cos T gitu ya. Nah, kemudian di sini saya akan punya bentuk yang seperti ini gitu ya. Ya, jadi ini T tambah setengah sin 2T, 2 sin T cos T, oke. Oke, ini 2. 2. Baik. Oke, lanjut yang B. Yang B sama, jadi sarapan sama gitu ya. Kita misalkan X-nya 4 sin T, maka dx adalah 4 cos T dt. X kuadrat berarti 16 sin kuadrat T. Ini saya ubah menjadi 16 kali 1 min sin kuadrat T. Kurang lebih prosedurnya sama kayak nomor A. Ini dikalikan dengan 4 cos T dt karena dx-nya adalah 4 cos T dt. Nah, di sini kalau saya akalkan ini kan jadi 4 cos T dt, 4 cos T maaf. Nah, 4 cos T dicoretlah dengan 4 cos T. Sehingga di sini menjadi 16 sin kuadrat T dt. Nah, sin kuadrat T sama integralkannya saya pakai setengah minus setengah cos 2T. Lalu saya coba kali masuk gitu ya. Maka di sini ini 8T, ini 4 kali 2 8 sin T cos T gitu ya. Maka jadinya 8 kali T min sin T cos T tambah C. Begitu? Nah, saya tahu bahwa X adalah 4 sin T, maka T itu adalah sinus inverse dari X per 4. Nah, maka ketika saya gambarkan segitiganya, maka sisi sampingnya adalah akar dari 16 min X kuadrat. Maka saya ganti T ini dengan sinus inverse X per 4. Lalu sin T itu adalah X per 4 dikali dengan akar 16 min X kuadrat per 4. Maka ini menjadi X per 16. Begitu ya. Plus C. Jadi itu adalah integralnya. Jadi kurang lebih sebenarnya cukup prosedural. Dalam artian dalam artian saya bisa ringkas ya. Dari dua soal ini, pertama-tama kita buat pemisalan dulu. Misal kita buat pemisalan untuk kita apa? Untuk kita substitusi gitu kan. Nah, lalu ketika kita substitusi, kita melakukan integral dalam T. Ketika kita sudah buat integral dalam T, kembalikan ke X ya. Kembalikan ke X dengan menggambar segitiga siku gitu ya. Itu kurang lebih eh, ringkasannya dari dua soal ini. Nah, untuk yang C sama, tapi kita karena bentuknya A kuadrat plus X kuadrat, kita pakai tangan gitu ya. Maka di sini dx sama dengan 2 sekant kuadrat T dt. X-nya akan menjadi 8 tangan pangkat 3.
Ini menjadi 2 sekan, ini menjadi 2 sekan kuadrat T, sehingga menjadi 8 tangen pangkat 3T kali sekan T. Nah, tangen pangkat 3 saya ubah menjadi tangen kuadrat T kali tangen T. Tujuannya apa? Supaya saya bisa memisahkan U sebagai sekan T gitu ya. Nah, maka di sini eh, saya punya U kuadrat min 1 DU ya, karena saya tahu ini tannya diubah jadi sekan kuadrat T min 1. Maka integral dari U kuadrat sepertiga U pangkat 3, integral dari 1 adalah U, saya kalikan masuk jadi seperti ini. Nah, maka di sini U itu adalah sekan T, maka saya 8/3 sekan pangkat 3T minus 8 sekan T tambah C. Nah, di sini kita tadi tahu bahwa X itu sama dengan 2 tangen T, maka tan T adalah X per 2. Nah, saya butuhnya sekan. Sekan itu kan adalah seperkos. Seperkos berarti min per samping. Minnya adalah akar X kuadrat plus 4, sedangkan sampingnya adalah 2. Begitu ya, maka sekan pangkat 3T akan menjadi X kuadrat plus 4 pangkat 3 per 2 per 8. Sekan T aja akan menjadi akar X kuadrat plus 4 per 2. Begitu, saya otak-atik akan dapat hasil yang seperti ini. Begitu. Kita lanjutkan ke eh, soal berikutnya. Nah, di sini kita diberikan batas gitu ya. Kalau diberikan batas lumayan enak teman-teman. Jadi kita tidak perlu memberikan terhadap eh, variabel awal. Nah, di sini t itu adalah 3 sekan X gitu ya. Maka dt adalah 3 sekan X kali tangen X. Karena kenapa pakai sekan? Karena bentuknya adalah fungsi kuadrat dikurangi angka kuadrat. Nah, saya ingin mengubahnya dalam T, maka batasnya juga harus saya ubah dalam T. Ya, jangan menuliskan batas ini dalam X, tapi mengintegralkannya terhadap T gitu ya. Itu salah banget. Nah, ini karena ini kita sudah pakai soalnya pakai variabel T, maka saya coba pakai variabel X lah, gitu ya. Nah, jadi saya ingin mengubah dalam X, saya tahu bahwa X itu adalah secant inverse dari T per 3. Ketika T-nya itu min 6, maka X-nya adalah min per 3. Mengapa? Karena di sini ketika T-nya min 6 akan menjadi secant inverse dari min 2, gitu ya. Sebentar. Bukan min 2. Oh, ada kesalahan di sini. T min 6 itu secant inverse dari min 2. Nah, itu dihasilkan oleh bukan pi per 6, tapi 2 pi per 3. Ini salah ini. Jadi ini adalah secant berapa yang hasilnya 2? Secant berapa yang hasilnya 2 itu kan adalah secant 60 sebetulnya. Karena dia negatif, maka cos itu negatifnya di kuadran ke 2, maka dia menjadi 120 kan. 120 itu kalau kita ubah ke radian, itu adalah 2 pi per 3. Maka di sini akan menjadi 2 pi per 3. Lalu kalau T-nya min 3, makanya jadi secant inverse dari min 1. Sorry. Ya, secant inverse dari min 1, yang berarti adalah pi. Nah, makanya saya di sini berarti punya integral yang dari 2 pi per 3 sampai pi, gitu ya. Ini saya ganti semua batasnya ya. Batasnya semua diganti dari 2 pi per 3 sampai pi. Ini juga dari 2 pi per 3 sampai pi, pi, 2 pi per 3. Oke. Nah, ini sih jadinya seperti ini ya. Karena tadi sudah dimisalkan T itu 3 secant X, maka ini jadi 3 tangan X kali tangan X, jadi 3 tangan kuadrat X. Berarti sini saya punya 3 tangan kuadrat X itu adalah secant kuadrat X min 1. Integral dari secant kuadrat adalah tangan, integral 1 adalah X gitu ya. Maka di sini saya punya menjadi tang pi, ininya 2 pi per 3. Ya, berarti ini akan menjadi tangan pi itu adalah 0 ya. 0 dikurangi dengan pi gitu ya. 0 kurang pi
dikurangi dengan 2 pi per 3 itu minus 2 pi per 3 120 ya. Berarti tangan 120 ya. Berarti benar minus akar 3 dikurang. Ini dikurang 2 pi per 3. Gitu. Jadi ini akan menjadi, oke, akar 3 plus akar 3 pi minus pi tambah 2 pi per 3. Berarti jadinya minus pi per 3. Maka menjadi 3 akar 3 dikurangi dengan pi. Ya, semoga betul. Harusnya betul. Ya, jadi ada kesalahan juga gitu. Jadi, tapi kurang lebih sama tahapan pengerjaannya. Nah, nomor 19 kita disuruh pertama kali melengkapkan kodak sempurna. Nah, bagi teman-teman yang belum bisa kodak sempurna, saya beri contoh. Jadi, untuk kodak sempurna kita harus membuat persamaan dalam variabel. Jadi, kita harus buat dalam x kuadrat ditambah bx tambah c gitu. Jadi, kita usahakan banget gitu bahwa kita punya koefisien 1 di depan x kuadrat. Lalu, misalnya ini sama dengan 0 gitu ya, biar gampang. Nah, untuk mencari kuadrat sempurna gitu ya, atau pakai angka aja lah. Misalnya saya mau mengubah x kuadrat ditambah 2x tambah 7. Langkahnya ini saya bagi 2, saya tulis x plus 1 kuadrat. Hitung x plus 1 kuadrat. X plus 1 kuadrat itu adalah x kuadrat plus 2x tambah 1. X kuadrat plus 2x udah sama, tinggal ini di plus 6 dong, supaya ininya sama. Maka ini saya bisa tulis sebagai x plus 1 kuadrat ditambah dengan 6, gitu ya. Nah, jadi hal yang sama kita berlaku di sini. Untuk yang soal A, saya keluarkan duanya. Jadi saya punya 5x minus x kuadrat, gitu ya. Nah, maka ini menjadi 25/4 minus x min 5/2 kuadrat. Gitu ya. Nah, lalu ketika kita bertemu dengan ini kan tidak bukan adalah bentuk dari akar A kuadrat min X kuadrat. Cuma saya ingin sederhanakan dulu. Saya misalkan dia dulu dalam U. Gitu ya. Nah, maka akan jadi lebih enak satu variabel doang daripada ini masih ada angkanya. Gak enak. Lalu ketika sudah dalam U, jadi ada 3 tahapan. Pertama dalam X, kemudian saya ubah dia jadi U, supaya lebih gampang. Lalu baru saya ubah dalam T. Gitu ya. Ini yang substitusi trigonometrinya. Nah, maka di sini U itu 5/2 sin T, gitu ya. Maka DU-nya 5/2 cos T dt. Lanjutkan di sini, ya. Pokoknya langkahnya sama kayak tadi. Maka ini jadi 25/4 cos kuadrat T dt. Maka menjadi 25 akar 2 per 4. Cos kuadrat T itu adalah setengah tambah setengah cos 2T. Lakukan hal yang sama, gitu ya. Jadi ini setengah T ditambah 1/4 sin 2T plus C. Nah, maka ini jadi setengah tambah setengah sin T cos T, gitu ya. Berarti ini sebenarnya saya bisa keluarkan setengahnya ya sebetulnya ya. Berarti kalau saya keluarkan setengahnya, berarti eh, ini jadi 8 gitu ya. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Jadi tapi teman-teman nanti tulisnya ini setengahnya bisa dikeluarkan aja 25 akar 2/8 gitu. Jangan ikutin saya. Sesat banget gitu ya. Oke? Atau saya tulisnya di sini aja deh. Jadi setengahnya semuanya saya keluarkan, saya tulis di sini sebagai 25 akar 2/8 gitu ya. Nah, lalu saya rapikan di sini dianya. Saya rapikan. Bentar, saya rapikan dulu. Hap, gitu ya. Oke, ini rapiin, sebar rapiin. Oke, jadi ini, oke, ini setengahnya. Nah, oh, berarti ini 4x min 10. Ini setengahnya udah nggak ada. Ininya 4x minus 10. Nah, di sini saya ulangi ya. Jadi sini saya keluarkan setengahnya. Jadi tinggal T ditambah sin T cos T.
Sin T cos T kita lakukan dengan hal yang sama. Kita tahu bahwa U itu adalah 5 per 2 sin T, maka sin T adalah 2 U per 5. U-nya adalah apa? U-nya adalah X min 5 per 2. Yang berarti saya bisa tulis sebagai 2 X min 5 per 5. Bagaimana cara dapat cos T? Silakan gambar segitiga siku-siku sendiri begitu ya. Maka Anda akan menemukan bentuk ini. Akar 4 kali 5X minus X kuadrat. Otak-atik. Nah, 4 bisa saya keluarkan jadi 2, maka 2-nya saya kalikan di sini. 4X min 10 per 25 diakarkan 5X minus X kuadrat tambah C. Begitu ya. Kita lanjutkan yang B. X per akar integral X per... Buset, jelek banget. Akar X kuadrat minus 6X tambah 5 dx. Nah, di sini kita akan mengubah dulu nih jadi bentuk kuadrat sempurna kan sesuai arahan dari si pembuat soal. Jadi di sini saya buat dia dalam X min 3 kuadrat dikurangi 4. Gitu ya. Karena X kuadrat min 6X, min 6X plus 9 kurangi 4. Gitu ya. Dx. Nah, di sini saya lakukan pemisalannya apa? Saya misalkan, apa dulu nih? Saya mau misalkan U-nya X min 3 gitu ya. Maka di sini du dx, du akan sama dengan dx. Lalu X itu saya bisa tulis sebagai U tambah 3. Jadi ini akan menjadi integral dari U tambah 3 per akar dari U kuadrat minus 4 du. Nah, tadi teman-teman ada yang menarik, saya bisa ubah menjadi integral dari U akar U kuadrat minus 4 du ditambah 3 kali integral du per akar U kuadrat minus 4. Nah, bentuk integral yang kiri saya bisa hitung dengan menggunakan aturan substitusi biasa aja gitu. Nggak usah pakai pusing lah gitu ya. Oke? Nah, di sini eh saya bisa nggak usah pakai pusing lah itu saya bisa lakukan lah gitu ya. Begitu. Nah, maka di sini eh saya bisa lakukan apa ya? Enaknya gimana tuh teman-teman? Saya hitung integral satu-satu ya. Jadi kita akan hitung dulu integral dari U per akar U kuadrat min 4. Gitu ya. Saya hitung satu-satu deh. Integral, karena menuliskan integral yang baik dalam satu baris haruslah dalam satu variabel yang sama. Jadi misalkan yang ini, misalkan kita punya P, misalkan kita punya P sama dengan U kuadrat min 4, maka DP itu sama dengan 2 UDU gitu ya. Nah, maka di sini DU itu adalah, UDU ya. UDU adalah setengah DP gitu ya. Jadi ini berarti setengah dari seper akar P gitu ya. DP. Nah, maka ini menjadi setengah P pangkat min setengah ya. Min setengah. Oke, menjadi 2 akar P. Gitu ya. Maka ini jadi akar P. Berarti ini adalah akar dari U kuadrat minus 4. Gitu ya. Jadi integral yang ini adalah akar dari U kuadrat minus 4. Nah, lalu yang kiri gimana? Yang kanan, maaf, kok yang kiri sih. Nah, yang kanan mau tidak mau Anda harus kembali bertemu dengan substitusi trigonometri gitu ya. Saya tidak bisa menawarkan pilihan lain gitu ya. DU ini akar dari U kuadrat min 4 gitu ya. Nah, saya misalkan, berarti misal U sama dengan 2 sekan T gitu ya. Maka di sini jelas banget gitu ya bahwa DU adalah 2
sekan T kali tangen T, dt. Nah, maka di sini akan menjadi integral dari 2 sekan T dikali dengan tangen T dibagi. Nah, ini saya anggap bisa teman-teman ya. Jadi ini bakal ketemu 2 sekan T. Ini dt gitu ya. Maka ini yang menjadi integral dari tangen T dt yang berarti adalah ln dari sekan T gitu ya. Ln dari sekan T berarti ini adalah ln dari U per 2 ya. Oke. Berarti saya sudah bisa gabungkan ya. Gimana tuh? Berarti ini adalah akar U kuadrat min 4 ditambah ln dari mutlak U per 2 ditambah konstanta. Gitu kan? Tapi kali 3, maaf. Nah, ada 3-nya. Ini 3 ln. Oke? Lu ln-nya jelek banget ya. Gimana ya? Ln, ln. Ln. Oke. Sudah sampai di situ, kita balikkan lagi dong. U-nya. U-nya adalah X min 3. Maka di sini akan menjadi akar dari X min 3 kuadrat min 4 ditambah 3 ln mutlak dari X min 3 per 2 ditambah C. Begitu. Ya, jadi satu-satu kerjanya gitu ya. Dan yang terakhir, X plus 1 pangkat 3. Oke, coba ya. Yang C, integral X plus 1 pangkat 3. Wah, ini coding sambil ada bunyi geledek nih. Gawat pisan, euy. Oke, jadi saya ubah dulu ya. Jadi, X kuadrat tambah 2X tambah 5. Ini menjadi X plus, gitu ya. Nah, jadi di sini eh saya akan ubah dia integral X plus 1 pangkat 3 dibagi dengan akar X plus 1 kuadrat tambah 4. Ya, seperti biasa kita misalkanlah dia. Misal U sama dengan X plus 1 gitu ya. Maka di sini DU sama dengan DX. Maka ini menjadi integral dari U pangkat 3 per akar U kuadrat tambah 4 DU. Ya, teman-teman lihat bentuk ini sangat sama ya, sama banget gitu ya dengan bentuk soal yang ini. Tuh, sama banget ya. Ya udah, tolong dikerjain sendiri kalau gitu berarti ya. Sama persis. Jadi teman-teman tinggal ubah U-nya menjadi saya bantu sedikit lah, tolong teman-teman selesaikan sendiri gitu ya. Jadi ini U-nya saya bisa misalkan lah dia sebagai 2 tangan T gitu ya. Maka nanti DU-nya silakan ganti dengan 2 sekan kuadrat T dt dan lakukan prosesnya. Ya, silakan lakukan prosesnya sendiri gitu ya. Oke, sekian dulu untuk pembahasan nomor 2, 17 dan 2, 18 dan 19. Terima kasih.